Halo anak-anak semua, apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa kita kenal dengan SKI. Nah, ini kalian sudah kelas 6 ya, pasti makin pinter. Oke, langsung saja kita simak di pembahasan materi berikut ini ya. Tolong disimak sampai habis videonya. Baiklah anak-anak, untuk bab 1 atau materi yang akan kita bahas bersama yaitu tentang Wali Songo. Nah, Wali Songo. Siapa yang sudah tahu Wali Songo? Atau bahkan belum tahu sama sekali, belum pernah dengar? Nah, Pak Azrul yakin kalian sudah pernah mendengar istilah Wali Songo, yaitu kumpulan para wali yang telah menyebarkan Islam di tanah Jawa atau di Indonesia, khususnya tanah Jawa, yaitu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, perlu diketahui juga Wali Songo ini terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Arab dan bahasa Jawa. Wali, al-wali, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah orang yang memiliki hubungan atau ketaatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasanya itu disebut waliullah ya. Orang yang sangat dekat sekali, sangat alim sekali dengan Allah, biasanya disebut waliullah. Nah, inilah artinya wali. Sedangkan yang artinya songo, pasti semua udah tahu. Songo itu artinya 9 ya. Jadi ada 9 wali artinya Wali Songo itu. Oke. Wali Songo menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa itu sekitar abad ke-14 hingga ke-16 Masehi ya. Wali Songo menyebarkan Islam di Jawa itu sangat pesat sekali perkembangan Islam. Mereka berjuang dengan sangat ikhlas, istiqomah, serta tak kenal lelah, dan mengajak masyarakat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Wali Songo masuk Indonesia, sebenarnya sudah ada Islam masuk sudah ada agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Itu sebenarnya sudah ada, tapi masih didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Nah, masuknya Wali Songo inilah yang mempengaruhi pesatnya agama kita, agama Islam di Indonesia. Itu sangat pesat sekali, khususnya di tanah Jawa. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu wali. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Siapa yang sudah pernah dengar? Atau siapa nih yang sudah pernah ke Wali Songo? Pasti ada yang sudah, juga ada yang belum. Ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini, atau yang dikenal dengan Sunan Gresik, ini berasal, banyak sih yang mengatakan asal usulnya itu. Ada yang bilang berasal dari daerah Maghribi atau Afrika Utara, juga disebut dengan Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Ada juga yang mengatakan berasal dari Turki, terus dari mana itu Samarkand, atau dari Asia Tengah, dari Timur Tengah sana lah. Banyak yang mengatakan seperti itu, kita tidak tahu ya, wallahu a'lam. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini masuk
ke Pulau Jawa, yaitu pada tahun 1404 Masehi. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, beliau masuk ke Jawa langsung bertempat di Gresik, makanya disebut Sunan Gresik. Di Gresik sana yaitu di Desa Sembolo. Sekarang ini adalah daerah Leran namanya, Kecamatan Manyar. Nah, beliau mulai menyebarkan Islam di daerah sana. Beliau juga dikenal sebagai sebutan kakek bantal oleh penduduk setempat. Lucu ya, kakek bantal, tapi tidak mengurangi keistimewaan dan keagungan beliau. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tujuannya ke tanah Jawa sebenarnya adalah juga untuk berdagang. Nah, dari berdagang itulah beliau bisa berinteraksi dengan berbagai kalangan, mulai orang-orang rakyat biasa sampai dengan kalangan para keluarga kerajaan waktu itu, kerajaan Hindu-Buddha, masih banyak sekali. Perjuangan Sunan Gresik ini tidak mudah anak-anak dalam mendakwakan agama Islam supaya masuk ke Jawa, khususnya di Jawa Timur waktu itu, karena banyak menemui kendala berupa pemeluk, mayoritas waktu itu adalah memeluk agama Hindu, Buddha. Terus ditambah lagi Sunan Maulana Malik Ibrahim juga masih orang baru waktu itu datang ke Gresik. Tapi karena Sunan Gresik ini bukan orang biasa, orang yang pintar, orang yang cerdas, beliau mendakwakan Islam dengan caranya sendiri, yaitu dengan berdakwah dengan ketinggian akhlak. Jadi dengan akhlakul karimah beliau sosialisasi, beliau berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat pada saat itu dengan akhlak yang baik, yang terpuji dan suka membantu. Beliau juga melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar yang mayoritas pada saat itu adalah petani. Nah, beliau menanamkan atau memberikan ilmu berupa teknik irigasi dengan mengambil air dari gunung kepada para petani sehingga menghasilkan hasil panen yang maksimal. Juga beliau dikenal dengan kemampuan bertabib, juga bisa menjadi tabib. Apa sih tabib itu? Tabib itu adalah orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau sekarang ini dokter ya. Dengan metode-metode dan ilmu beliau bisa juga menyembuhkan orang yang sakit. Selain itu beliau juga berdakwah setelah sukses mendakwakan agama Islam ke masyarakat biasa, akhirnya beliau juga berdakwah ke keluarga kerajaan pada saat itu, Kerajaan Majapahit, dan keluarga atau pejabatnya pun banyak yang ikut masuk Islam pada saat itu, meskipun rajanya tidak. Juga Sunan Gresik ini membangun masjid dan pesantren pada saat itu untuk menampung tempat ibadah untuk beliau berdakwah, beliau mengajarkan ngaji dan lain-lain di pesantren itu. Hingga akhirnya perkembangan Islam di Jawa Timur, khususnya Gresik, itu sangat pesat sekali waktu itu. Hingga mulai beliau kan mengajarkan Islam mulai tahun 1404 Masehi sampai beliau akhirnya wafat pada tahun 1419 Masehi. Dan jasadnya pun dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur.
Nah, kalian kalau biasanya berkunjung ke Wali Lima atau Wali Songo, pasti kalian akan mampir ke makamnya beliau. Nah, sekian ya anak-anak, materi atau cerita untuk salah satu sunan yang fenomenal ini. Nah, berikutnya akan kita bahas sunan-sunan yang lain lagi yang tentunya punya keistimewaan masing-masing. Baik, untuk tugasnya silakan disimak video selanjutnya ya. Ini akan Pak Azrul tuliskan supaya lebih jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.